kita masuk pembahasan tentang suami thinking, istri feeling. Berarti ini suami dikalahkan istri. Maka posturnya seperti ayam. Ayam ini binatang yang gampang dipelihara, simplikasi kalau bahasanya. Sederhana ya artinya ya. Terus ayam ini redup. Jadi thinking tadi ketemu intuiting, dia jadi raja hutan. Begitu ketemu feeling, dia jadi ayam sayur. Ketika dia pulang ke rumah, si suami ini tadi di luar dia perkasa banget, tapi begitu sampai ke rumah dia redup. Ketika ketemu istrinya, seperti ayam yang kalau masuk ke kandang, dia udah nggak bisa udah nggak bisa berkutik, udah nggak bisa berkuasa lagi. Ayam itu kalau udah masuk ke kandang, ayam itu kan buta senja. Dia kalau udah malam matanya udah nggak nampak. Jadi dia lebih nyaman berada di kandangnya. Jadi ketika dia berada di rumah, maka dia akan fokus banget melayani istrinya. Kemudian memperjarak. Memperjarak ini kalau dia komunikasi, dia kan tadi sudah di dalam rumah tuh dengan istrinya. Jangan terlalu intensif. Intensitas komunikasinya jangan terlalu sering. Jadi ada jaraknya lah. Kalau dia dalam rumah. Kalau dia di luar rumah udah pasti berjarak kan. Otomatis intensitas untuk komunikasi lebih berjarak. Karena kalau tidak berjarak, orang feeling ini kalau diladeni ngomong itu bisa berjam-jam. Kasihan suaminya yang thinking. Ngomong itu diperjarak itu artinya yang penting-penting aja diomongin. Nah, untuk kasab sama analoginya kalau di analogian dengan ayam, cari aja bisnis yang simple, yang nggak usah ribet, yang nggak usah terlalu butuh pemikiran yang terlalu tajam, walaupun ini thinking suaminya, karena nanti dia akan dilelahkan dengan kondisi istrinya. Karena kan ada juga nanti, ini bisnisnya luar biasa loh, super ribet gitu, misalkan kan gitu. Tapi bisa jadi kapasitas dia udah bisa untuk memikirkan itu. Jadi simple ini menurut kapasitas si suaminya. Sama-sama thinking, beda kapasitas, beda pengalaman, maka simpelnya pun kan akan beda. Jadi cari yang simple versi dianya aja, versi si suaminya, sesuai dengan kapasitas pemikiran suaminya. Bisnis itu ibarat ayam yang mudah bertelur, jadi gampang menghasilkan, cepat menghasilkan. Misalkan jualan bakso kan cepat menghasilkan, atau dia les buat pelatihan-pelatihan les itu kan cepat menghasilkan juga. Nah, suami memilih bisnis yang tidak banyak risiko besar, ya. Bisnis yang dipilih mengandung kalkulasi yang baik dan mudah ditangani. Sekali lagi ini versi kapasitas si suami thinking. Itu rata-rata secara umum begitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman nanti memberi saran bisnis apa yang cocok untuk orang itu, jangan pakai cara pandang kita. Anda pelajari kapasitas klien tadi. Jangan nanti kita sarankan sesuatu yang memang di luar kapasitas dia atau di luar keilmuannya dia. Apalagi thinking. Kalau dia nggak punya keilmuan itu, biasanya sulit untuk keluar dari situ, dari zona nyaman itu. Nah, kita kasih saran yang mudah-mudah tapi masih bisa dijangkaunya. Komunikasi membesarkan hati. Jadi fokusnya adalah membesarkan hati istrinya. Maka dia pasrah aja, mengalah aja, cukup dia membesarkan hati istrinya dengan mendengarkan unek-unek istrinya. Ini aja. Jadi, apa kebiasaan yang harus kita berikan kepada suami ini? Pak, sampai di rumah, jangan langsung ambil pekerjaan, atau jangan langsung sibuk dengan diri sendiri. Coba deh luangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk mendengarkan unek-unek istri. Itu udah cukup menjaga komunikasi. Udah cukup membuat istri senang. Nah, tetapi di sisi istri juga perlu mendengarkan nasihat dari suami. Karena dikalahkan istri, kadang istri ini abai terhadap nasihat-nasihat taktis dari suaminya. Sehingga suami tadi merasa tidak dihargai. Karena dia merasa tidak dihargai, jadi nggak punya gairah untuk mendengarkan istrinya. Gampangnya gitu ya. Jadi kan timbal baliknya begitu. Maka tinggal menunggu siapa yang duluan aja berbuat kebaikan. Harapannya dari kebaikan kita akan berubah orang lain. Nah, kasur mesra-mesraan, minta diperkosa. Nah, jika perlu suami meminta diperkosa oleh istrinya. Nah, ini kalau yang konsultasi suaminya bisa kita bilang, udah Pak, Bapak minta diperkosa aja. Tapi kalau yang konsultasi istrinya gimana? Kita bilang ke istrinya, Bu, Ibu perkosa aja suami Ibu. Ah, malu lah Solpur, gini-gini. Ya udah kalau Ibu malu, rasain lah akibatnya. Enggak, memang harus begitu, Bu. Jadi Ibu yang ngotot. Karena begini, Ibu saya feeling mengalahkan thinking. Sudah superior. Sudah superior ini. Suami di bawah. Giliran untuk kebutuhan kasur, udahlah Ibu kebutuhan seks yang paling tinggi.
Ini kan berarti kan si feelingnya score of sex-nya 4. Nah, maka di posisi ini ibu yang harus mengalah. Jadi superiornya turun jadinya dalam urusan kasur. Tuh keseimbangannya dapat di situ. Jadi si suami itu punya harga diri. Oh iya, memang aku bucin sama dia. Tapi pada urusan kasur, dia yang minta-minta sama aku. Jadi si istri ini yang minta, ibu yang minta diperkosa sama suami. Kalau suaminya nggak mau, udah ibu yang perkosa suami. Ya kan, buka aja bajunya. Kalau perlu koyak bajunya, telanjangi dia tiba-tiba. Itu yang disebut istri memperkosa suami. Lakukan itu. Nah, jadi kalau dari sisi suaminya nggak konsultasi kan, itu nasihat yang kita sampaikan kepada si istri yang feeling tadi. Nah, kemudian memperbanyak keharmonisan bersama seperti pacaran. Keharmonisan bersama ini sama kayak contoh yang tadi, nonton bareng, nonton film bareng misalkan, atau melakukan aktivitas-aktivitas masak, sama-sama masak gitu. Pokoknya cari yang kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama dulu, baru nanti mulai bercinta. Nah, gaya dan posisi apa saja? Nah, itu bebas.